Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali bersama saya, Angel Nenggolan. Kami akan menemani Anda selama 30 menit dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik. Tentunya hanya di liputan akhir pekan. Pemirsa, sebagai salah satu sekolah penggerak, SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar memiliki program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik. Untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila, beberapa waktu lalu, SMP SMA 1 Padu Boarding School menggelar panen karya kurikulum merdeka, tentunya dengan membawakan tema kearifan lokal. Berikut liputannya. Sekolah swasta Katolik SMP dan SMA 1 Padu Boarding School yang terletak di 3 Johar, Kecamatan STM Hulu, Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan sekolah plus berasrama dengan gaya pembelajaran sesuai dengan mesin kecerdasan dan personality genetik. Sekolah ini kan sekolah berasrama, boarding school. Jadi dia ada pendidikan formal, pendidikan non formal. Dia ada aktivitas akademik dan juga aktivitas untuk kehidupan real, yaitu pendidikan karakter. SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar terpilih sebagai sekolah penggerak. Kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab bagi seluruh elemen sekolah untuk menjadi panutan dan inspirasi bagi sekolah lainnya. Baik, implementasi kurikulum merdeka ini pada angkatan kedua SMA 1 Padu Boarding School mendapatkan SK dari Dirjen bahwa masuk menjadi sekolah penggerak. Tentu di sana sebagai sekolah penggerak dari Dinas Pendidikan kita mendapat bantuan berupa fasilitator yang senantiasa mendampingi kita dalam lokakarya, sehingga dalam implementasi kurikulum ini kita betul-betul mendapatkan suatu paradigma baru di dalam kurikulum merdeka ini, sehingga implementasi itu pertama-tama kita berangkat dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri baru kita bisa melihat apa yang ada di lingkungan sekolah, kita menggali potensi, lalu dari sana kita membuat aksi nyata kecil-kecil, dan akhirnya kita sampai pada momen ini, yaitu panen karya dari profil pelajar Pancasila. Terpilihnya SMP SMA 1 Padu Boarding School menjadi sekolah penggerak membuat guru memberikan pelajaran tak hanya satu arah, akan tetapi berbagai aktivitas yang menyenangkan, yang memuat kompetensi-kompetensi bernalar kritis, kolaborasi, dan kreatif. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, SMP 1 Padu Boarding School ini sebenarnya satu atap dengan SMA. Jadi dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini kami senantiasa berkolaborasi. Nah, namun kalau dari SMP itu sebenarnya dipanggil ataupun terpilih menjadi sekolah penggerak itu sudah angkatan pertama dulu. Angkatan pertama. Jadi kita ini sudah akan memasuki tahun ketiga. Tahun ini sampai tahun ajaran ini kita tahun kedua. Jadi dalam kegiatan-kegiatan itu kita selalu berusaha untuk mengimplementasikan bagaimana kurikulum merdeka itu. Kurikulum merdeka itu menuntut sebenarnya bagaimana kita memperlakukan siswa-siswi itu sebagai pribadi.
Kalau kita katakan misalkan kita tarik dari pendapat Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengatakan setiap pribadi itu unggul, memiliki kekuatan masing-masing, memiliki karakter masing-masing, memiliki keunggulan masing-masing. Jadi kami sebagai Bapak Ibu guru itu mengarahkan, mendampingi siswa agar siswa-siswi itu menemukan jati dirinya. Itulah yang perlu kami implementasikan supaya meningkatkan bagaimana kreativitas siswa-siswi. Seperti kriteria sekolah penggerak, yang dimana memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan guru. Kalau dikatakan sekolah penggerak itu harus minimal 3 langkah dia lebih maju dari sekolah lain. Jadi ada tagline yang menyatakan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi artinya apa? Sekolah, guru, kalau bicara sekolah berarti ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa. Maka semua warga sekolah ini harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan, ya, bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap soft skill dan karakter anak. Maka saya bilang tadi tidak mudah menjadi sekolah penggerak. Kenapa? Karena harus ada perubahan yang signifikan dan dia harus lebih maju minimal 3 langkah ya dari sekolah-sekolah yang ada. Jadi pelajaran itu betul-betul dianalisis seorang murid. Guru itu hanya sebagai pembimbing. Membimbing murid bahwa ini analisis yang benar, ini hal-hal yang benar. Dan sebenarnya sebelum kurikulum Merdeka ada, di sekolah ini telah terjadi. Jadi itu yang dulu kita satukan visi kita dengan sekolah, kami sebagai komite, bagaimana supaya anak-anak itu mempunyai kemandirian yang absolut gitu dia. Selain itu, sekolah penggerak memiliki guru yang berpihak kepada siswa-siswi. Sekolah penggerak memiliki guru yang mengerti bahwa setiap anak berbeda dan memiliki cara pengajaran yang berbeda. Dan jadi saya merasa ketika kurikulum Merdeka itu sudah ada di Satu Padu, orang maksud sekolah ini nggak terkejut. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya dinas dari Serdang memilih Satu Padu sebagai motor penggerak. Tapi saya yakin proses itu terjadi karena cara didik dan cara belajar daripada Satu Padu itu nampaknya sudah mumpuni, sudah mulai sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mungkin sekolah lain itu belum berjalan sama sekali. Saya nggak percaya, serius. Ini bukan karena di sini guru atau siapa. Saya nggak percaya. Dalam tidak percaya saya begini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu proyek yang ada dalam kurikulum Merdeka. P5 didefinisikan sebagai cara mendorong tercapainya profil pelajar-pelajar Pancasila. Penerapannya diadakan melalui penggunaan paradigma baru dan pembelajaran berbasis proyek. Baik, terima kasih. Pengalaman saya sebagai pendamping di sekolah penggerak yang boarding school, termasuk SMP SMA 1 Padu boarding. Di sini pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila itu lebih intens. Karena apa? Karena di sekolah boarding ini siswanya dan guru-gurunya sudah ada jadwal di luar intra. Jadi termasuk P5 ini karena dia berupa kokurikuler, lebih intens dibimbing oleh tim proyek untuk melakukan P5, kemudian lebih disiplin. Disiplin itu nanti untuk bagaimana dia menimbulkan karakter atau soft skill di antara siswa-siswa yang melakukan proyek. Jadi selain itu juga fasilitas di sekolah boarding ini lebih lengkap untuk mendukung pelaksanaan profil pelajar Pancasila sehingga nanti menimbulkan budaya-budaya unggul di sekolah ini dan karakter yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Acara padan karya P5 Kurikulum Merdeka SMP SMA 1 Padu Boarding School dibuka dengan tarian pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari berbagai tamu undangan. Selanjutnya menghadirkan penampilan musik angklung
dengan membawa lagu tradisional yang dibawakan oleh SMP SMA 1 Padu Boarding School. Selain itu, siswa-siswi menampilkan tarian kearifan lokal dari daerah Sumatera Utara, yaitu tarian Batak Toba. Tentu di dalam proses persiapan atau perencanaan kita sudah membuat suatu tahapan-tahapan. Namun di dalam proses pelaksanaan itu kita mendapat banyak tantangan. Saya tidak mau katakan kendala, tantangan. Sehingga di dalam kurikulum Merdeka dengan mengusung paradigma baru ini kita diberikan ruang untuk merevisi perencanaan awal kita. Sehingga betul-betul apa yang kita kerjakan itu betul-betul lahir dari situasi real. Entah itu dari diri kita sendiri sebagai penyelenggara, entah itu dari lingkungan sekolah. Sehingga pada akhirnya apa yang kita hasilkan itu memang betul-betul produk asli dan mempunyai ciri khas tertentu yang sesuai dengan situasi real di sekolah kita ini. Begitulah. Maka perlu kita perhatikan bahwa revisi modul ajar, revisi modul P5 itu dilakukan terus-menerus. Bahkan dalam proses penyusunan kita sudah merasa bahwa ini sudah yang terbaik, tetapi tantangan itu selalu ada, maka revisi itu pun akan selalu kita lakukan terus-menerus. Dan itulah yang menjadikan kita sebagai pribadi yang melihat peluang, melihat ruang pintu masuk untuk lebih maju dan lebih berkembang. Dalam mewujudkan rasa cinta siswa-siswi terhadap Pancasila, penampilan musik angklung bertemakan lagu pelajar Pancasila, perpaduan alat musik Nusantara, membuat seluruh tamu yang hadir dalam kegiatan terpesona. Jujur saya bilang, saya nggak percaya. Serius, ini bukan karena di sini guru atau siapa. Saya nggak percaya. Dalam tidak percaya saya begini. Bukan saya nggak percaya mereka, tapi saya tidak percaya bahwa mereka sudah mampu melakukan itu. Serius. Jadi 1, 2, 4 waktu mungkin saya tidak bersama mereka di sini. Dari proses ini mereka kerjakan ini 1, 2 waktu memang di luar daripada pengamatan saya. Jadi buku-buku yang mereka ciptakan, situasi-situasi karya kewirausahaan yang mereka ciptakan, itu memang kadang di luar daripada kepercayaan saya. Bukan mereka tidak mampu, tapi mereka luar biasa. Jadi saya awalnya tidak percaya mereka melakukan, tapi melihat bukti itu saya percaya. Adapun gelar karya P5 Kurikulum Merdeka SMP SMA 1 Padu Boarding School bertemakan Bangunlah Jiwa Raganya dengan judul Perundungan. Hasilnya ialah video karya siswa berupa puisi, lagu, gambar, dan lukisan. Akhirnya kita dalam 1 tahun ini melihat beberapa kearifan lokal yang dimiliki oleh siswa-siswi, apa kebutuhan sekolah, apa kebutuhan siswa, itu kita angkat menjadi proyek atau P5 di tahun ajaran ini. Seperti kita saksikan itu tadi untuk panen karya ini. Jadi itulah kami usahakan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Tetap kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, itu dengan pengawas manajerial dan juga fasilitator untuk sekolah penggerak. Selanjutnya tema kewirausahaan yang memperkenalkan makanan tradisional seperti tape, ikan mas arsi, dan manuk susun.
Sementara tema Bhinneka Tunggal Ika menampilkan pentas seni, kolaborasi musik tradisional, seni tari, dan olah vokal. Tema gaya hidup berkelanjutan dengan menerbitkan buku. Tujuan dibawakannya tema ini ialah untuk menambah minat baca para siswa-siswi yang telah tergerus di era sekarang. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Saya bisa semakin tahu bagaimana cara saya untuk menyampaikan kreasi saya gitu. Saya juga bisa berkreasi semakin lebih luas gitu. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan ulos, didampingi oleh ketua panitia dan kepala sekolah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Di akhir kegiatan, para tamu undangan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia, diiringi oleh penampilan para siswa-siswi SMP SMA 1 Padu Boarding School. Sekolah penggerak mampu menghasilkan profil siswa yang berakhlak mulia, independen, dan mandiri, punya kemampuan bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan punya rasa kebinekaan dalam negara dan global. Dengan harapan bahwa apa yang telah kita lakukan pada hari ini menjadi suatu tahap awal, harapan ke depan tentu akan kita harap akan lebih berkembang, lebih meningkat lagi ke depan. Satu lagi yang perlu saya tekankan, dalam setiap aktivitas, terutama di dalam P5 ini, banyak hal yang kita lihat, kita panen, banyak yang kita persembahkan, tapi itu hal yang mati. Sesungguhnya hasil produk dari kurikulum Merdeka itu adalah pribadi manusianya. Manusianya yang bagaimana? Manusianya yang berkarakter, yang mempunyai jiwa kenegaraan, dan dia memiliki profil, yaitu Pancasila. Dia hidup di bumi Nusantara. Manusia yang berkualitas, manusia yang bermartabat, dan dia mampu senantiasa membernilaikan dirinya. Itu harapan kita untuk semua guru di sini, semua siswa, dan juga komite yang senantiasa hadir bersama kami untuk melihat sekolah ini sebagai suatu bentuk pelayanan terhadap kemanusiaan. Dukungan yang hadir tidak hanya dari pihak sekolah, orang tua siswa juga memiliki peran penting dalam proses perkembangan siswa-siswi, hingga pada akhirnya dapat menghasilkan generasi penerus bangsa
yang berakhlak baik dan cinta tanah air maupun Pancasila. Satu padu, posyandu. Panen karya kurikulum Merdeka yang digelar oleh SMP SMA 1 Padu Boarding School selain meningkatkan kompetensi dan karakter para siswa-siswi, kegiatan ini juga menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkup sekolah maupun pemerintah. Tidak terasa ya pemirsa, saya sudah menemani Anda selama 30 menit. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Saya Angel Enggolan, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.